Perkenalkan, nama saya Vista Cindy. Saya berasal dari kelas PGSDA angkatan 2021. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Bryophyta atau tumbuhan lumut. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pembimbing Bapak Mahmud Alpusari, MPD. Apa sih Bryophyta itu? Bryophyta atau tumbuhan lumut tergolong pada plantae. Bryophyta ini merupakan salah satu divisi tumbuhan tingkat rendah. Lumut berasal dari dua kata, yaitu bryon dan piton. Bryon berarti tumbuhan, sedangkan piton berarti lembab atau basah. Jadi, Bryophyta adalah tumbuhan yang berada di tempat lembab atau basah. Bryophyta ini memiliki sekitar 16.000 spesies yang ada di seluruh penjuru dunia. Bryophyta ini dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama musci atau lumut daun, yang kedua Hepaticae atau lumut hati, yang ketiga Anthocerotae atau lumut tanduk. Adapun beberapa ciri-ciri dari Bryophyta ini. Yang pertama, merupakan tumbuhan peralihan. Bryophyta ini merupakan peralihan dari kormos ke talus. Yang kedua, tumbuhan pioner atau perintis. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang pertama. Maksudnya, apabila tumbuhan ini tumbuh di suatu tempat, maka tumbuhan lainnya akan mengikuti tumbuhan ini untuk berada di suatu tempat itu pula. Yang ketiga, Sporophyta. Tumbuhan ini melakukan berkembang biak menggunakan spora. Yang keempat, Atakeophyta, yaitu belum memiliki jaringan pembuluh. Yang kelima, Metagenesis atau mengalami penggiliran keturunan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua kelas lumut, yaitu kelas musci dan kelas Hepaticae. Mari kita bahas kelas musci terlebih dahulu. Kelas musci merupakan bagian tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk kelas terbesar dalam divisi tumbuhan lumut atau Bryophyta ini. Tumbuhan ini lebih dikenal dengan lumut sejati. Hal ini dikarenakan bentuknya yang kecil, memiliki bagian menyerupai akar atau rhizoid, batangnya yang semu, dan memiliki dedaunan. Lumut yang dapat tumbuh tegak ini merupakan kelompok lumut terbanyak dibandingkan dengan lumut lainnya, yaitu sekitar lebih kurang 12.000 jenis atau spesies yang tersebar hampir di setiap penjuru dunia. Musci atau lumut daun dapat tumbuh di atas tanah yang gundul, yang secara bertahap mengalami kegersangan. Pada tanah berstruktur pasir, di atas bebatuan, dan pada pepohonan. Adapun ciri-ciri dari kelas musci yaitu secara morfologi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bagian menyerupai akar atau rhizoid, memiliki batang dan daun, sehingga disebut dengan lumut sejati. Yang kedua, tubuh umumnya tegak berupa talus, berdaun berupa sisi yang rapat, padat, dan memipih atau menumpuk. Yang ketiga, hidup di tempat yang lembab atau basah, menempel pada tembok, batu, atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. Yang keempat, pada tempat-tempat yang kering, lumut membentuk talus yang berupa bantal atau gembalan, sedangkan di atas tanah hutan seringkali merupakan suatu lapisan menyerupai beludro. Yang kelima, berwarna hijau dan mempunyai daun yang sederhana, mengandung kloroplas. Yang keenam, batang dari lumut daun adalah semu yang tegak dengan lembaran daun yang tersusun spiral, bereproduksi vegetatif dengan membentuk kuncup pada cabang batang. Yang ketujuh, gemetofit atau tumbuh tegak. Yang kedelapan, perkembangannya berasal dari portonema yang terdiri atas benang-benang berwarna hijau, bersifat fototrof, serta bercabang banyak.
Musci memiliki 3 bangsa, yakni Andreales, Specnales, dan Briales. Bangsa Andreales memiliki satu suku, yakni Andreacea, dengan marga Andreae. Bangsa Specnales atau yang biasa dikenal dengan sebutan lumut gambut merupakan bangsa yang memiliki satu suku, yakni Specnacea, dengan marga Specnum. Sedangkan bangsa Briales merupakan bangsa lumut yang sebagian besar lumut daun yang dijumpai tergolong dalam bangsanya. Musci memiliki 3 bangsa. Yang pertama, Andreaceae. Andreaceae ini memiliki ciri-ciri. Pertama, talusnya sudah memiliki daun kecil yang disebut mikrofil, serta mempunyai alat perekat yang berupa rizoid. Yang kedua, daun-daunnya berwarna hijau, mengandung klorofil A dan klorofil B untuk proses fotosintesis, yang tersusun seperti spiral yang rapat dan menutupi batang. Yang ketiga, protonema berbentuk seperti batang atau pita yang bercabang. Yang keempat, gametangium terdapat pada ujung cabang, terdiri aterdium dan akrodium terdapat cabang yang berbeda. Yang kelima, sporofitnya terdiri dari kaki, seta, dan kapsula. Bangsa yang kedua yaitu Sphagnacea. Ciri-ciri dari Sphagnacea ini yaitu yang pertama, hidup di rawa-rawa atau di daerah banyak air, membentuk rerumputan atau bantalan. Yang kedua, protonema membentuk daun kecil dengan tepi daun yang bertoreh, terdiri atas satu lapis sel menempel pada alas dengan rizoid. Yang ketiga, tiap protonema hanya akan membentuk satu gametofor yang terdiri atas batang-batang yang bercabang dengan daun-daun. Yang keempat, tidak ada rusuk tengah pada daun. Bangsa yang ketiga yaitu Briales. Briales ini memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, kaliptra berasal dari bagian atas dinding arcogonium. Yang kedua, pada jenis tertentu atau Vanaria, kaliptra melebar seperti parut. Yang ketiga, terdapat jaringan komula pada kapsul spora. Yang keempat, kolumela dan ruang spora dikelilingi oleh ruang antarsel yang terdapat di dalam dinding kapsul spora. Kelas yang kedua yaitu lumut hati atau Hepaticae. Dalam lumut hati, identifikasi dapat dibantu melalui pembentukan bentuk gametofit, anatomi internal dan isi sel pada talus, dan posisi organ seksual dan struktur pelindungnya. Lumut hati ini terbagi menjadi 2 bangsa, yaitu lumut hati bertalus atau Marchantiales dan lumut hati berdaun atau Jugermaniales. Adapun ciri-ciri dari Hepaticae ini, yang pertama, bentuk tubuh lembaran, pipi dan bertolabos. Yang kedua, akar, batang dan daun belum bisa dipisahkan atau dibedakan. Yang ketiga, banyak ditemukan di tempat lembab seperti hutan hujan tropis. Yang keempat, alat reproduksinya berbentuk payung. Yang kelima, reproduksi secara seksual yang terjadi melalui peleburan 2 sel yaitu spermatozoid dan ovum. Hepaticae memiliki alat penghasil spora atau sporangium dengan kaki pendukung yang disebut seta atau pelindung oleh struktur yang disebut elaster. Setelah sporangium matang, seta menenggak karena tekan air dan sel-selnya dan akan mendorong spora untuk keluar dari sporangium. Spora matang akan keluar ketika sporangium pecah dan aleter juga membuka karena dipicu oleh udara yang kering.
Struktur tubuh lumut dengan adanya bagian utama yaitu kapsul, seta, daun atau talus, dan rizoid. Sel-sel penyusun tubuhnya telah memiliki dinding sel yang dominan terdiri dari selulosa. Struktur yang menyerupai daun belum sempurna dan umumnya setebal satu lapis sel, kecuali ibu tulang daun yang lebih dari satu lapis sel. Sel-sel daun tersebut kecil, sempit, panjang, mengandung kloroplas yang tersusun seperti jala. Di antaranya terdapat sel-sel mati yang besar karena penebalan dinding dalam dan bentuk spiral. Sel-sel yang mati tersebut berguna sebagai tempat penyediaan air dan cadangan makanan. Tunas yang berdaun umumnya terbentuk pada klounema yang dapat menghasilkan banyak gametofit berdaun yang identik secara genetik. Protonema yang dihasilkan oleh lumut hati memiliki fase pertumbuhan yang singkat, berbentuk bundar atau silinder yang biasanya akan berkembang menjadi tanaman tunggal. Gametofit memiliki struktur pelindung yang steril dan dikenal sebagai parapises. Struktur ini melindungi gametagia lumut terhadap kerusakan mekanis dan dehidrasi, dan juga memiliki peran dalam sekresi zat untuk menarik mikroba yang akan membantu sel sperma melakukan fertilisasi. Salah satu spesies lumut hati yang bertalus yaitu Rhizaceae, maka gametofit dan profit terbentuk dan tertanam di dalam talusnya. Kapsul spora yang terbentuk akan melepaskan spora hanya setelah jaringan gametagium membusuk. Tumbuhan lumut juga memiliki sebuah struktur yang disebut sebagai kaliptra, yaitu tutup kecil atau topi kecil yang terdapat pada jaringan induk dengan kromosom 1N yang menutup bagian dan profit 2N selama perkembangannya. Hipotesis lama menyatakan bahwa kaliptra memiliki fungsi untuk mencegah jaringan di bawah sporofit mengalami kekeringan. Logika hipotesis tersebut berdasarkan anggapan atau asumsi bahwa bagian keturunan lumut atau sporofit memang tersusun dari jaringan-jaringan muda yang sensitif terhadap kekeringan. Untuk tumbuh-tumbuhan lumut ini sendiri hanya tumbuh memanjang dan tidak membesar. Pada ujung batang terdapat titik tumbuh dengan sebuah sel pemula di puncaknya. Sel pemula itu biasanya berbentuk bidang 4 dan membentuk sel-sel baru ketiga atau arah menurut sisinya. Rizoid tampak seperti rambut atau benang-benang, berfungsi sebagai akar untuk melekat dan tempat tumbuhnya atau menyerap air, serta garam-garam mineral. Rizoid terdiri dari satu deret sel yang memanjang, kadang-kadang dengan sekat yang tidak sempurna. Ukuran tubuh Bryophyta relatif kecil serta memiliki fase seksual yang disebut gametofit dalam siklus reproduksinya. Sedangkan struktur sporotif yang berperan untuk menghasilkan spora merupakan fase lanjutan dan siklus reproduksinya. Profit berperan menghasilkan spora yang biasanya menempel pada struktur gametofit tumbuhan lumut tersebut. Gametofit pada tumbuhan lumut berwarna hijau, berdaun di semua lumut dan sebagian besar lumut hati, atau juga dapat membentuk sebuah talus. Siklus hidup tumbuhan lumut tersebut menunjukkan penggiliran generasi yaitu gametofit, yaitu individu multiseluler dengan sel-sel yang haploid, dan generasi sporotif dengan individu multiselulernya dengan sel-sel yang diploid. Gametofit yang akan menghasilkan gamet haploid yang akan menyatu untuk membentuk zigot, dan kemudian zigot berkembang menjadi sporotif yang diploid. Pergiliran keturunan tersebut akan terus berlangsung, saling menghasilkan untuk menunjang reproduksi selama kehidupan tumbuhan lumut. Di dalam siklus hidupnya, kelompok tumbuhan lumut mempunyai dua generasi, yaitu generasi gametofit dan generasi sporotif. Generasi gametofit meliputi rizoid, batang, dan daun. Pada bagian ujung batang biasanya akan dihasilkan achegonium atau alat perkembangan betina, dan
anteredium, alat perkembangan jantan. Apabila telah terjadi pembuahan, maka terbentuklah zigot yang akan membelah dan kemudian berkembang membentuk seta, kapsul, dan ceptra yang sering disebut sebagai generasi sporofit. Pergiliran keturunan ini mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase sporofit atau 2N dan fase gametofit atau N. Kemudian fase tersebut akan bergabung menjadi satu struktur tumbuhan bryophyta dengan bagian bawah adalah gametofit dan bagian atas adalah sporofit. Struktur rhizoid melekat pada talus yang terdiri dari satu atau berapa lapis sel bercabang dikromatik atau dengan bentuk roset. Untuk organ perkembangbiakan, lumut memiliki dua alat perkembangbiakan, yaitu archegonium sebagai alat gamet betina dan anterdinium sebagai sel gamet jantan. Berdasarkan letak alat kelamin pada lumut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lumut berumah yaitu homotalus bisa terjadi apabila anteridium dan archegonium dihasilkan oleh satu gametofit, satu individu lumut. Dan lumut berumah dua heterotalus apabila keduanya menghasilkan oleh gametofit yang berbeda. Sorry, I feel no attraction and now that it's been a bit, 'cause I've been so long, so long. Hey. 'Cause I've been so long, so long. Hey. 'Cause I've been so long, so long. Hey. I'm so long, so long. Hey. I'm sorry, forgive me for you know that I'm always sinning. I take no one just party in with like a fucking nemesis. As I hang up on high city, I've been feeling. I'm sorry, I feel no attraction and now that it's been a bit, 'cause I've been so long, so long. Hey, 'cause I've been so long, so long. Hey, 'cause I've been so long, so long. Hey, 'cause I've been so long, so long. Hey. Sorry, forgive me for you know that I'm always sinning. I take no one just party in with like a fucking nemesis. Excuse my language, that's a hang up on high city, I've been feeling. That's a hang up on high city, I've been feeling. I'm sorry, I feel no attraction and now that it's been a bit, 'cause I've been so long, so long. Hey, 'cause I've been so long, so long. Hey, as I hang up on high city, I've been feeling. I'm sorry, I feel no attraction and now that it's been a bit, 'cause I've been so long, so long. Hey, 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 'cause I've been sorry, forgive me for you know that I'm always sinning. I take no one just party in with like a fucking nemesis. Excuse my language, that's a hang up on high city, I've been feeling. I'm sorry, I feel no attraction.